Sobat Masa, jadi kali ini kita akan mewawancari 4 kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Liam tahun 2023 tahun 2024. Nah, untuk pertanyaannya kita serahkan pada Kak Rai. Nah, untuk calon pertama, Anindya Puspakirana sebagai calon ketua OSIS dengan nomor urut pertama, aku ingin bertanya. Nih, seperti yang kita ketahui, terjadi beberapa kasus di mana kelompok minoritas tidak mendapat hak yang sama seperti mayoritas. Ketika sebuah kegiatan keagamaan mayoritas dilaksanakan, mereka juga tidak memiliki kegiatan yang sama gitu dan cenderung diabaikan. Jadi sebagai calon ketua OSIS di masa depan, apa sih yang akan dilakukan Anin supaya mereka juga mendapatkan pengalaman yang sama seperti teman-teman mayoritas kita gitu? Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab secara singkat dan logis. Pertama, iya, saya sangat setuju bahwa masyarakat atau warga SMA Negeri 1 Lewiliang ini yang memiliki agama selain Islam atau non-Muslim itu harus mendapatkan perilaku yang sama gitu. Saya ingin mereka mendapatkan perilaku yang sama ketika kita misalnya kemarin mengadakan tablik akbar. Nah, mereka juga seharusnya diperlakukan yang sama. Nah, untuk hal tersebut, masyarakat Muslim yang lainnya itu memiliki agenda juga. Jadi nggak ada kekosongan agenda. Jadi gini loh, masyarakat non-Muslim mengadakan acaranya mereka sendiri. Di samping itu, masyarakat yang Islam atau yang Muslim juga mengadakan acaranya. Atau kan biasanya sekarang tuh kalau misalnya keadaan smart train nih, biasanya kan smart train itu yang Muslim ya udah mengadakan smart train, terus yang non-Muslim itu dikumpulkan di satu titik terus membaca kitabnya dan diberi tugas. Tapi kan itu rasanya kayak kurang megah dan meriah. Jadi saya ingin keterbalikannya. Jadi ingin semuanya mendapatkan hak yang sama gitu. Mereka yang non muslim juga bisa mendapatkan acaranya mereka masing-masing, sedangkan yang muslim bisa membaca kitabnya dan memberikan atau mengisi tugas-tugas yang seharusnya yang berkesinambungan dengan agamanya mereka masing-masing. Seperti itu. Ya. Oke, tetapi saya meragukan bagaimana cara Anda mengimplementasikan hal tersebut ketika menjadi sebuah ketua OSIS. Karena seperti yang kita ketahui cukup sulit ya mengajukan sebuah proposal kegiatan ke sekolah. Jadi bagaimana Anda meloloskan ataupun melaksanakan kegiatan tersebut di tengah situasi yang memang tidak mendukung? Apakah Anda akan menjamin tersedianya acara itu untuk kaum minoritas atau hanya gagasan saja? Saya akan memperlakukan hal tersebut dengan secara serius gitu ya. Saya akan menulis atau membuat proposal yang serius juga gitu. Saya akan mengajukan hal ini. Saya akan menunjukkan keseriusan saya kepada Dewan Guru yang nantinya akan mengaksesi atau tidaknya acara saya nanti. Jadi saya akan menjelaskan dan saya akan menekankan, meyakinkan bahwa organisasi ini bukan Islam gitu. Maksudnya organisasi ini adalah sebuah instansi yang dimana bisa loh nggak selain Islam juga, dan instansi ini tidak memiliki agama. Instansi ini atau lembaga ini tidak memiliki ciri khasnya atau agama satu, tapi memiliki agama yang semuanya merangkup banyak agama dan sangat berjiwa toleransi, berjiwa berkebinekaan global. Jadi saya di sini akan menunjukkan keseriusan saya. Kalau memang Dewan Gurunya tidak memiliki respon yang sesuai saya harapkan gitu, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, ya saya akan mengajak teman-teman non-muslim untuk atau berdiskusi. Saya tidak akan mengesampingkan mereka, saya akan rangkul mereka. Jadi saya mengajak non-muslim ini untuk tidak ada rasa diskriminasi gitu. Saya akan menjelaskan secara baik-baik, dan kalau bisa pun saya akan mengadakan memeriahkan sesama OSISnya aja gitu, walaupun emang nggak di ACC. Jadi kita bikin acara sederhana saja gitu sama OSIS. Oke, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya Anin. Lalu untuk Egy Maulana, saya ingin bertanya perihal sebuah gesekan antara OSIS dengan MPK, juga beberapa eskul lain, seperti yang telah dikatakan oleh beberapa peserta pemilu tadi. Jadi apa sih yang akan dilakukan Egy untuk memperbaiki hubungan tersebut
agar OSIS sendiri bisa benar-benar berkolaborasi dengan organisasi lain dan tidak cenderung sekedar bergerak sendiri gitu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih atas pertanyaannya yang izin menjawab. Ya betul sekali, kalau misalkan kita dilihat dari kerja nyata lapangan, banyak sekali dari gesekan-gesekan yang terjadi pada organisasi yang ada di sekolah kita. Perlu adanya kesadaran dari diri kita masing-masing bahwa organisasi itu merupakan satu kesatuan yang utuh, di mana setiapnya itu kita harus bisa saling berkolaborasi dan harus saling menghargai gitu. Tidak adanya saling membedakan antara MPK, antara OSIS ataupun organisasi yang lain. Tidak ada kecenderungan tersendiri gitu. Bahkan tidak adanya kayak rasa iba atau rasa iri. Nah, di sini kita berjuang bersama-sama dengan menyatukan seluruh organisasi. Kita bisa dengan berkolaborasi, tentunya menjalin banyak kolaborasi yang akan mempersatukan organisasi kita. Nah, di situ perlu adanya juga kesadaran dari semua anggota yang termasuk di dalam organisasi untuk tidak saling rasisme atau tidak saling merasa iba atau merasa iri. Untuk menghindari itu, kita perlu adanya kerjasama yang baik dan menghindari konflik-konflik ataupun pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau isu-isu yang hoax. Oke, aku juga mau bertanya juga kepada Egi, bagaimana cara Egi nanti menjaga hubungan baik dengan sekolah, tentunya bukan hanya dengan Askul saja, tetapi dengan pihak sekolah agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun kayak apa ya, saling sikut menyikut antara pihak sekolah maupun OSIS sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi bagaimana cara Egi untuk menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah begitu? Baik. Untuk menjaga hubungan dengan sekolah, tentu kita saling bekerja sama antara program yang ada di sekolah yang akan dijalankan oleh kita dengan program kita juga yang bersangkutan dengan sekolah. Jadi tanpa adanya kita membuat perundungan tersendiri kepada pihak-pihak guru atau pihak yang lainnya, tapi kita di sini terus berjuang untuk mempertahankan rasa keorganisasian kita. Walaupun banyak aspirasi yang kita harus salurkan kepada mereka, tetapi aspirasi yang kita tampung itu kita juga harus bisa mengkoreksi gitu. Apakah itu hal yang positif yang berdampak baik buat guru dan buat kita, apakah itu hal yang buruk. Jadi untuk menjaga hubungan kita dengan guru perlu adanya tingkatan kesadaran kita dalam menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Oke, terima kasih kepada Egi atas jawabannya. Lalu untuk Syera Mauri, aku ingin bertanya nih. Boleh. Soal apa ya? Ketika diwawancara tadi katanya teman minoritas kita, Jessica Wijaya, bicara tentang mengapa sih akun OSIS MPK Semaknel tidak mengucapkan selamat hari raya kepada hari besar agamanya maupun agama lain selain non-muslim. Jadi pendapat Anda tentang hal itu bagaimana? Tanggapan Anda sebagai OSIS yang telah berjalan 2 periode gitu. Oke, sebelumnya terima kasih ya kepada Raya atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan saya menjawab. Jadi selama 1 periode kemarin itu yang kita laksanakan itu kebanyakan atau mayoritas gitu yang dilakukan itu hanya program yang beragama Muslim gitu. Nah, sebelumnya juga dari Sekbid keagamaan KKT itu pernah mengajukan atau pernah membuat ide bagaimana kalau misalkan dengan kan agama di sini tuh bukan hanya Muslim gitu ya. Betul. Jadi bagaimana kalau misalkan di hari-hari raya umat non Muslim itu bagaimana kalau kita membuat poster begitu. Nah, lalu dari ide tersebut saya belum mendengar lagi nih gimana kelanjutannya dari sekbi tersebut begitu. Apakah dia sudah mengajukan kepada sekolah atau belum begitu. Jadi kalau dari saya sendiri saya berharap banyak agar program tersebut dapat terrealisasikan begitu. Oke. Jadi dalam waktu dekat, mungkin di masa depan ya, Anda juga kan sebagai jika terpilih menjadi ketua OSIS, apa perubahan yang akan Anda lakukan ketika menjabat dari periode yang sekarang? Apa yang akan Anda perbaiki atau ubah sesudahnya? Dalam aspek apa nih? Perubahan? Dalam aspek kepemimpinan. Kepemimpinan? Iya. Oh, jadi gini,
periode sebelumnya sebenarnya udah cukup baik ya. Bahkan aku bisa mengambil banyak pelajaran gitu dari yang periode sebelumnya. Tapi di sini saya ingin melengkapi aja sih begitu ya, kayak apa kekurangannya bisa saya perbaiki untuk kedepannya begitu. Terus mungkin cukup segitu aja. Oke, terima kasih kepada Syera atas jawabannya. Lalu kandidat terakhir bernomor urut 4, Nesiana Putri. Dan khusus ini pertanyaan dari saya, bukan titipan seperti yang tadi ya. Ini pertanyaan original dari saya sebagai ketua MPK juga, yang akan mengadakan program adanya rubrik aspirasi. Sebenarnya kita ketahui kan OSIS sebelumnya telah mengadakan program Ki Saling ya, betul. yang bersifat tertutup mungkin karena itu lewat NGL dan anonim. Iya, betul. Dan saya mendapat laporan itu tidak diterima oleh pihak sekolah. Jadi yang saya inginkan ketika MPK berjalan periode selanjutnya, ingin mengadakan rubrik aspirasi di mana ketika siswa ingin menyampaikan aspirasinya ataupun kritikannya kepada pihak sekolah, OSIS maupun MPK, itu bisa secara terbuka ditempel di mading sekolah sehingga bisa terlihat oleh khalayak umum dan cukup efektif untuk menarik perhatian menurut kami. Lalu sebagai OSIS, apakah Anda bisa atau siap berkolaborasi dengan MPK dengan adanya program tersebut, dan apakah Anda siap menanggung konsekuensinya? Baik, yang pertama adalah mengenai suatu aspirasi dari siswa. Dari MPK ini ingin bahwa hal tersebut dipajang atau harapan kritikan aspirasi tersebut dipajang. Sebenarnya saya mempunyai program yang sama seperti MPK, yaitu adalah hak. Yang dimana hak ini adalah harapan, aspirasi dan kritik. Tetapi bedanya dengan saya itu tidak dengan dipaparkan di media nyata seperti mading dan sebagainya. Mengapa seperti itu? Karena saya rasa yang pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kritikan tersebut. Apakah kritikan tersebut berbobot? Dan yang kedua, apakah dari kritikan tersebut nyata benar-benar terjadi di hal tersebut, dan apakah kritikan tersebut memang layak untuk disebarluaskan. Tapi menurut saya alangkah baiknya dari program saya itu bukan dari dipaparkan, karena ketika dipaparkan itu akan menimbulkan suatu konflik yang mungkin akan berdampak buruk terhadap MPK, terhadap OSIS, terutama terhadap orang yang menyampaikan kritikan tersebut. Karena dengan adanya kritikan dan harapan ini, sebaiknya kita sebagai orang yang dipercayai untuk menyampaikan hal tersebut, sebaiknya kita simpan, kita pilih, kita simpulkan, lalu kita sampaikan. Alangkah enaknya seperti itu. Dan urusan untuk diterima atau tidaknya, saya yakin dan saya harapkan bahwa pihak sekolah sepertinya akan dengan senang hati menerima kritikan tersebut. Karena dengan tanpa adanya kritikan, tentu tidak akan ada perubahan. Oke, tapi saya ingin bertanya lagi, bagaimana dengan implementasi program Ki Saling tadi yang tidak mendapat respon positif dari sekolahnya? Maka dari itu saya berpikir cukup efektif apabila kritikan itu dipajang, sehingga pihak sekolah mau tidak mau harus menindaklanjuti kritikan tersebut jika ingin mereka tidak kehilangan muka. Dan saya berpikir ini juga untuk menghindari konflik malah, karena saya berpikir isu-isu ataupun berita-berita miring terkait sekolah itu berkembang sendiri di siswa tanpa adanya tindak lanjut dari pihak sekolah, karena ternyata pihak sekolah juga memang tidak mengetahui isu-isu tersebut. Jadi menurut Anda, mengapa cara Anda yang tertutup itu lebih efektif daripada cara saya yang terbuka? Sebutkan keunggulannya. Baik, yang pertama tadi dikatakan mengenai kritikan yang tidak diterima, dan isu-isu dari siswa yang sekolah tidak tahu. Nah, itu kenapa sekolah tidak tahu dan kenapa sekolah tidak menindaklanjuti, ya karena tidak tahu, teman-teman. Jadi, dengan adanya kita sebagai OSIS, sebagai MPK, tentunya harus menyampaikan hal tersebut. Mengapa saya mengunggulkan bahwa di media sosial atau diterima di tertutup itu lebih efektif? Yang pertama adalah tidak adanya kebocoran. Meminimalisir kebocoran antara aspirasi siswa, kritikan siswa kepada pihak lain, pihak luar. Mengapa demikian? Kita sebagai OSIS, sebagai MPK tentunya harus bisa menjaga nama baik sekolah kita. Karena dengan adanya hal-hal miring, apalagi hal-hal kritikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di sekolah kita, lalu tersebar luaskan kepada pihak luar, alangkah buruknya sekolah kita. Seperti itu.
Oke, jadi secara tidak langsung Anda menyetujui bahwasannya seseorang yang mengkritik secara terbuka itu tidak benar. Saya tidak mengatakan bahwa hal mengkritik secara langsung itu tidak benar, tidak mengatakan hal seperti itu. Tetapi alangkah baiknya ketika kita menutup menyaring hal tersebut seperti itu. Karena mungkin ada beberapa orang atau siapapun itu bisa saja ketika mengkritik dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Mengapa kita menampung terlebih dahulu? Karena agar apa? Agar kita bisa memperbaiki kata-katanya terlebih dahulu agar enak dibaca atau enak untuk didengarkan oleh hal tersebut. Karena ketika kita memberikan kritikan tidak dilandasi dengan adab, tidak dilandasi dengan kata-kata yang cukup enak, tentu saja terkadang orang yang menerima kritikan tersebut tidak enak gitu. Iya kan? Tidak enak. Jadi tidak mau gitu, jadi malas seperti itu. Oke. Jadi Cukup panas. cukup panas. Nih, aku mau sebagai penutup dari kalian para kandidat calon ketua OSIS, adakah kesan dan pesan bagi penonton kita warga Ismanel, baik untuk guru, siswa maupun yang lainnya yang menonton sebelum menutup liputan masa pada hari ini? Dipersilakan kepada Anin terlebih dahulu. Ya, kesan saya cukup singkat saja ya karena biar efektif aja. Jadi kesan saya sangat baik gitu. Saya melihat calon ketua OSIS yang sekarang tentunya lebih kritis gitu. Bukan berarti tahun-tahun ke belakang artinya tidak baik, enggak. Tapi memiliki kemampuan nalarnya yang lebih kritis lagi, yang lebih baik lagi. Dan saya melihat audiensnya juga sangat berbobot gitu pertanyaannya. Kan tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan lewat question box di IG, jadi itu sangat berbobot menurut saya, jadi keren. Terus untuk pesannya, jika di antara kita ada yang terpilih, saya ingin berpesan bahwa jadilah ketua OSIS yang amanah, jadilah ketua OSIS yang benar aja gitu ya, nggak usah yang gimana-gimana. Nggak usah gimana-gimana di sini artinya jangan terlalu melenceng dari visi misi yang kalian sudah janjikan. Itu aja. Terima kasih. Pada Edi, Kesan dan pesannya Masya Allah banget ya. Masya Allah. Kesannya itu kita bisa melihat betapa unggulnya sekolah kita dari sisi akademiknya, luar biasa banget. Bahkan bisa dilihat dari kemarin-kemarin dari kandidat MPK OSIS memiliki suatu pemikiran yang luar biasa dan saya rasa cukup unggul, dan itu membuat saya senang gitu memiliki teman-teman atau saudara-saudara sekolah yang mempunyai pemikiran yang luar biasa. Itu kesan saya yang sangat saya ingin sampaikan gitu ya. Terus pesannya benar yang dikatakan oleh teman saya tadi, buat siapapun yang terpilih menjadi ketua OSIS nanti yang akan memimpin periode ke depan, saya harap menjadi pemimpin yang mau dipimpin dan yang bisa memimpin. Istilahnya nggak terlalu dengan pemimpin itu tidak menjadikan beban. Yang artinya kalian harus bisa, harus gini, harus gitu. Kalian tuh seorang pemimpin harus ini, tapi kita harus bisa belajar demi belajar dan menjadi pemimpin yang amanah dan menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. pada Syera. Kalau dari aku kesan selama ke belakang ini, aku ngelihat teman-teman di sini sangat berambisi, tapi tidak rival gitu, ngerti gak? Ya. Jadi kayak berambisi, kita sama-sama bareng-bareng, kita merangkul begitu, kita bareng-bareng. Aku ngelihatnya kayak terharu, gimana ya? Kita tuh di sini tuh bukan sebagai istilahnya temen, ya dong. Tapi di sini tuh kita sama-sama ngerangkul gitu. Aku sangat terharu dan bangga gitu. Ternyata di kesempatan kali ini tuh kita masih tetap bisa dapat chemistry-nya begitu. Lalu kalau pesan kurang lebih sama. Semoga dari keempat kandidat ini, semoga yang terpilih dapat menjalankan visi misinya dengan baik dan bijaksana. Lalu semoga dapat berjiwa demokratis, yaitu yang dapat merangkul anggota atau pengurus masing-masing
anggota agar dapat mengambil keputusan secara bersama begitu. Terima kasih. Kepada Neshikana Putri, persilahkan. Baik, untuk kesan untuk acara ini itu sangat-sangat luar biasa bagi saya. Karena mengapa? Dari saya lihat antusias para siswanya, antusias para kandidat-kandidat kita yang sangat cantik dan tampan ini sangat-sangat luar biasa. Yang dimana walaupun kita saat ini sedang bersaing untuk menjadi siapa yang bakal jadi ketua, tetapi saya sangat bangga dengan teman-teman saya. Dan pesan saya, siapapun yang akan terpilih menjadi ketua OSIS, saya harapkan semoga teman-teman semua dapat mencapai tujuannya dengan cara yang terbaik. Lalu pesan saya satu, MPK dan OSIS, mari kita bekerja sama. Gila. Boleh juga. Oke Sobat Masa, ini dia wawancara untuk keempat kandidatnya. Sangat panas bukan? Mungkin nanti kita bakal wawancara dengan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Leuwean tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024. Kita lihat ya nanti siapa yang bakal menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Leuwean. Dadah.